Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas dan harga jubah raja. Suatu hari Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke tempat pemandian umum. Sebenarnya Abu Nawas tidak mau karena ia sedang tidak enak badan. Ampun Paduka yang mulia, saya sedang sakit. Jangankan mandi di pemandian umum, tertempel air saja saya kedinginan Paduka, ucap Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tidak peduli. Pokoknya di hari itu juga Abu Nawas harus menemaninya mandi di pemandian umum. Dengan amat terpaksa Abu Nawas menuruti permintaan raja. Maka berangkatlah mereka berdua. Di tengah perjalanan mereka berdua melihat beberapa orang budak sedang bekerja di ladang milik saudagar kaya. Iseng-iseng Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, menurutmu jika aku seorang budak, berapa harganya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Paling 50 dinar." Mendengar hal itu Baginda Raja menjadi gusar. "Gila kamu, jubah yang aku kenakan ini saja harganya 50.000 dinar." Balas Baginda Raja, "Saya kan hanya memberi harga jubah Paduka, sedangkan Paduka sendiri tidak ada nilainya," jawab Abu Nawas. Sudah, aku malas jalan denganmu. Kita pulang saja," kata Baginda Raja. "Kita tidak jadi ke pemandian umum Paduka?" tanya Abu Nawas. Karena masih emosi Baginda Raja tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. Di sepanjang perjalanan pulang antara Abu Nawas dan Baginda Raja saling diam. Sementara Abu Nawas merasa bersyukur karena tidak jadi pergi ke pemandian umum. Abu Nawas dan kambing tanpa kepala. Menjelang hari raya Idul Adha, bagi umat muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban. Begitu juga dengan Baginda Raja. Ia berkurban ratusan unta dan kambing, lalu dibagikan kepada fakir miskin. Namun sayang, Baginda Raja tidak kuat bila melihat darah keluar, sehingga ia tak bisa menyaksikan langsung hewan-hewan kurbannya disembelih. Ketika sholat Id selesai dilaksanakan, orang-orang berbondong-bondong ke lapangan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban. Sementara Baginda Raja memilih tetap duduk di dalam masjid. Melihat hal itu Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat sedih? Ayo kita ke lapangan, hewan kurbannya akan segera disembelih," ajak Abu Nawas. "Aku takut melihat darah Abu Nawas. Hal inilah yang membuatku sedih. Lebih baik aku duduk di sini saja," sahut Baginda Raja. "Oh, jadi itu alasannya," gumam Abu Nawas. Lalu terlintas di benaknya akan sebuah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja. "Kalau tahu begini, harusnya aku yang jadi tukang jagalnya, supaya Paduka bisa ikut menyaksikan," ujar Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Saya bisa menyembelih kambing tanpa mengeluarkan darah," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin, itu suatu hal yang mustahil," jawab Baginda Raja. "Tentu saja bisa Paduka, saya akan membuktikannya," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau kau memang bisa, aku akan memberimu hadiah 1 ekor unta. Tapi kalau kamu gagal, kau akan mendapat hukuman. Bagaimana?" tantang Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi keluar masjid dan berjalan menuju ke tengah lapangan. Sesampainya di sana kemudian Abu Nawas mulai menggambar seekor kambing jantan yang gemuk. "Coba sebutkan hewan apa ini?" tanya Abu Nawas. "Itu seekor kambing jantan," jawab Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menghapus gambar kepala kambingnya. Tetapi setelah itu ia menggambar lagi kepala kambing yang terpisah dari badannya. "Lihatlah Paduka, sekarang kambingnya telah aku potong tanpa mengeluarkan darah sedikit pun," ucap Abu Nawas.
Melihat hal itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu memberi Abu Nawas hadiah yang dijanjikan. Tapi bukan karena kecerdikannya, melainkan karena kelucuannya yang bisa membuat Baginda Raja tertawa. Abu Nawas dan burung beo. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatih mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang kagum dan takjub dibuatnya. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun, Abu Nawas menolaknya. Kabar tentang burung beo milik Abu Nawas ini sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maka, untuk memastikan, dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Saya dengar katanya kamu punya burung yang sangat pintar, Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Memangnya apa kehebatan burungmu, sampai-sampai menjadi buah bibir di seluruh negeri, tanya Baginda Raja. Karena burung saya pandai mengucapkan kalimat tauhid, layaknya manusia, wahai Paduka, jawab Abu Nawas. Luar biasa sekali. Bolehkah saya beli, Abu Nawas? Saya berani bayar dengan harga yang mahal. Maaf, Paduka yang mulia, saya sama sekali tidak punya niatan untuk menjual burung saya, ujar Abu Nawas. Begini saja, saya bayar berapapun harga yang kamu minta. Bagaimana? Bujuk Baginda Raja. Sekali lagi saya mohon maaf, Paduka, saya tidak akan menjualnya, tutur Abu Nawas. Keinginan Baginda Raja untuk membeli burung Abu Nawas akhirnya tidak kesampaian. Sebab Abu Nawas bersih kukuh tidak akan menjual dengan harga berapapun. Hari berikutnya, seperti biasa saat menjelang sore, Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Dia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing. Kemudian dibawa kabur oleh kucing tersebut. Abu Nawas menyaksikannya itu hanya bisa terdiam, karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci diri di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya terasa iba. Suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar pun kini terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun murid-muridnya tetap rajin berangkat. Mereka tetap setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid mempunyai inisiatif untuk membelikan burung beo yang baru, agar gurunya tidak lagi bersedih hati. Saya setuju, ayo kita patungan, sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi majelis dan menghampiri murid-muridnya. Kalian patungan uang untuk apa? Tanya Abu Nawas. Kami ingin membelikan burung beo yang baru untuk guru. Kami tak ingin guru terus-menerus bersedih, jawab salah satu muridnya. Mendengar itu Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya. Kalian sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya, saat diterkam kucing yang keluar dari mulutnya, justru bunyi yang lain. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tidak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah, tapi ketika meninggal dunia yang terucap dari mulutku ini adalah kalimat selain itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi, justru duniawinya ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dari gurunya.